Halo semua, salam jumpa, ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari ini. Dan seperti biasa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like-nya dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Saja saya ajak kalian untuk mengumpulkan satu kantong sampah dari Pantai Cimpai. Setelah berhasil mengumpulkan satu kantong sampah hari ini, selanjutnya saya ajak kalian melihat gimana sih segarnya sayuran di pagi hari di Pasar Lakesi Parepare. Perjalanan hari ini teman-teman netizen, saya awali dengan mengajak kalian ke Pasar Lakesi Kota Parepare, Sulawesi Selatan, melihat suasana pagi yang luar biasa di sekitaran area ini. Jadi sebenarnya bukan hanya pedagang di pasar ya, tapi juga aktivitas nelayan yang tiba di pasar untuk menjual hasil tangkapan mereka. Jadi mereka naik perahu tuh teman-teman. Perahunya di kayu. Di kayu. Dia kan ada mesinnya ya. Dan pas tiba di pinggir itu udah dijemput nih sama pedagang-pedagang ikan yang ingin membeli ikan langsung dari nelayannya.
Terus terang teman-teman, saya sangat suka merekam aktivitas di pasar sepagi ini ya. Soalnya gambar hasil tangkapan kamera di pagi hari itu memang sangat luar biasa. Dan saya sangat menikmati warna-warni pasar yang ceria. Mulai dari warna tomat, warna sayuran, warna apalagi, warna cabai, dan ya pokoknya banyak banget warna yang luar biasa. Dan benar-benar saya sangat gembira ketika melihat senyum sumringah pedagang saat jualannya ditawar dengan harga murah, hingga trik para pembeli itu agar bisa dapat diskon dari penjual. Biasa kan ada yang beli, ini beli tomat sekilo, tambah dong, tambah 2 atau 3 biji. Ini beli cabai, tambah dong 4 atau 5 biji. Napatra banyak cuma asal lambung peredaran darah teman-teman di mana aja akan penyakit diri kesemutan. 1. Sediakan daun dan batang tempuyung. 2. Cuci hingga kompres bagian yang itu. Di sini memang udara pagi yang segar diwarnai dengan aroma buah dan sayur-sayur mayur yang menyegarkan. Meski sesekali ada bau becek juga sih di area pasar ini, yang sedikit menyentil di antara aroma ikan yang bikin hidung kempas-kempis, memilah-milih aroma mana sih yang akan dinikmati hidung. Tradisi ya ini nampak rasa kate nampak rasa hari maka cuma dengan alena mangilu-milu mah. Saya sendiri berkeliling di Pasar Lakesi selama kurang lebih 1 jam teman-teman. Banyak banget hasil tangkapan kamera di area ini yang tentu membuat saya nantinya akan mengedit gambar dengan perasaan yang senang dan sangat gembira. Penyakit ini diawali oleh bakteri dan penyumbatan saluran antisensi payudara dan memakai brayan ketat. 6. Menyembuhkan wajir. 7. Mengatasi penyakit hidung. 9. Mengatasi radang payudara. 10. Mengobati 12. Mengobati infeksi 15. Mengatasi spermatorea. 16. Menyembuhkan batu empedu. 17. Mengatasi asam urat. 21. Menyehatkan ginjal. 22. Memperlancar aliran darah. 20 anti radang. 25. Melancarkan buang air kecil. 26. Sebat tanggung. 28. Kaya akan kalsium. 29. 4. Saring dan bagi menjadi 3 bagian. 5. Kemas lemas tempuyung di dalam air matang sampai mengeluarkan busa pada bagian yang rusak. Mengobati asam urat. 1. Rebus dalam 3 gelas air dan sisakan 3/4 gelas saja. 3. Batu empedu. 1. Sediakan 500 gram tempuyung dengan air hangat layaknya teh herbal. 3. Setelah berkeliling melihat sayuran, selanjutnya saya ajak kalian ke Endrekang melihat Mendate Park. Di Sulawesi Selatan, Kabupaten Endrekang adalah salah satu daerah yang dikelilingi bukit dan pegunungan yang memiliki keindahan tanpa batas.
Hal ini juga lah yang membuat Entrekang dijuluki sebagai Bumi Masen Rempulu yang berarti daerah pinggiran gunung. Beberapa wilayahnya disulap menjadi objek wisata dengan panorama alam yang indah. Mendate Park menjadi salah satu objek wisata yang wajib kalian kunjungi saat berada di Kabupaten Entrekang. Tempat wisata yang dikelola warga melalui BUMDes atau badan usaha milik desa ini menjadi tempat wisata favorit oleh milenial. Pasalnya spot foto Instagramable bisa dengan mudah didapatkan di Mendate Park. Tiket masuk ke Mendate Park ini hanya Rp5.000 saja per orang. Jika membawa kendaraan harus diparkir di area bawah bukit. Pasalnya kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 tidak bisa melewati jalur tanjakan yang curam. Baik, saat ini kita tiba di Mendate, Kabupaten Entrekang, Sulawesi Selatan. Salah satu tempat wisata yang memang butuh tenaga ya. Kenapa kita harus mendaki selama ya sekitar 15 menit lah sebelum sampai ke pintu gerbangnya sini. Nah, sekarang kita lihat secantik apa sih, apakah terbayar perjalanan kita dengan jalan kaki naik bukit atau bagaimana. Jika ingin berkunjung ke Mendate Park, pengunjung cukup menempuh perjalanan darat dari pusat kota Entrekang sejauh kurang lebih 7 km. Tepatnya di Desa Mendate, Kecamatan Anggeraja, Entrekang. Disarankan berkunjung saat sore hari, di mana pengunjung akan merasakan sensasi diselimuti kabut di atas perbukitan. Tentu saja sambil melihat jajaran Gunung Nona, Gunung Babapuang, Tebing Mandu, dan Butuh Maca. Teman-teman netizen, sepertinya untuk episode kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian pada kanal ini. Sampai ketemu besok dan salam jumpa.